Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahma Kartini dengan NIM G31122500054. Di sini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam dalam ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Jadi, ijtihad itu yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Singkatnya itu, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tetapi menurut Abdullahi Ahmad An-Naim, ijtihad itu penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan Al-Sunnah diam tidak memberikan jawaban. Lebih jauh itu mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan di mana masyarakat atau para ulama atas sesuatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syariah, dan Al-Quran dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syariat. Nah, selanjutnya ada dasar hukum ijtihad. Ijtihad itu bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Nah, dasar hukum ijtihad itu ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah itu terdapat dalam Quran surat Al-Nisa ayat 105. Berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil haqqi innana khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para khianat. Selanjutnya ada macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad ini ada 3, yaitu yang pertama, ijtihad bayaniyah adalah upaya mengungkapkan putusan hukum yang tertanam dalam sumber-sumber tekstual atau nas. Bahkan ketika penafsiran tersebut masih bersifat probabilistik, baik segi makna, teks maupun dugaan atau zani, ruang lingkup ijtihad bayani ini terbatas pada pembahasan teks dan penegasan penafsiran tertentu di antara berbagai penafsiran. Meskipun hukumnya tercantum dan penjelasannya itu tidak selalu jelas. Nah, yang kedua ini adalah ijtihad qiyasi, yaitu pengambilan keputusan hukum atas sesuatu situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber nas, baik dengan kepastian mutlak maupun dani, dan belum ada konsensus atau ijma. Hal ini dilakukan dengan membuat analogi terhadap kasus serupa. Peristiwa yang ditemukan dalam nas berdasarkan prinsip hukum dasar bersama ilat. Lalu yang ketiga adalah ijtihadal istilahi, adalah metode penentu hukum syariat yang diterapkan pada situasi di mana tidak ditemukannya aturan jelas dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Dalam proses ini, hukum ditetapkan melalui penalaran yang berlandaskan prinsip istilah atau kemaslahatan, yakni mencari solusi yang memberikan manfaat terbaik bagi umatnya. Lalu berikutnya ada kedudukan dari ijtihad. Nah, ijtihad ini menepati kedudukan yang sangat penting dalam struktur hukum Islam. Ia merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Keberadaan ijtihad ini menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang dinamis, fleksibel, dan universal yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang senantiasa selalu berubah. Nah, kesimpulan dari materi sumber hukum Islam dalam ijtihad itu penting untuk menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Melalui ijtihad ini, hukum Islam tetap hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekian dari saya materi tentang sumber hukum Islam dalam ijtihad.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.